This is my home. Get out now. No, this is not your house. Now, what's your name? My name is Bill Wilkins, and I'm 72 years old. What do you make of that voice? Sounds confused. Is he senile? The voice on this tape is coming from an 11-year-old girl. They're calling it England's Amityville. There is a family that desperately needs our help. After everything we've seen, there isn't much that rattles either of us anymore. But this one still haunts me. Does it feel like the voice is coming from inside you? More like it's coming from behind me. Like I'm being used. Janet, are you all right? Stop calling me Janet. She's such a good girl. What's there wrong with her? An oppressing spirit will try to force you to commit the ultimate sin. And what's that? Murder, suicide, or both. You believe us, don't you? Sensing a presence? I'm not sensing anything. All I can sense is their own fear. Honey, you're bleeding. What is happening? I had a premonition of your death. Who's there? The family's just a pawn. Something inhuman wants to kill you. If we keep doing this, you're going to die. Halo guys, balik lagi bersama gue si Evan dari kelas 12-3. Nah, langsung masuk aja. Jadi gini ya, apa ya? Gue tuh selalu bingung sama film horor. Kayak kenapa setannya harus muncul pas malam hari sih? Maksud gue kayak kalau lo emang serem, kenapa nggak nongol aja pas yang bolong? Nah, lagi kayak ngantri di Indomaret gitu kan lebih efektif. Nah, kali ini gue mau review salah satu film favorit gue, The Conjuring 2. Nah, film ini yang apa ya, kayak pasti bikin lo mikir mungkin cicilan rumah masih lebih serem daripada Falak gitu kan. Weh. Nah, The Conjuring 2 ini ceritanya masih ngikutin pasangan suami istri Ed dan juga Lauren Warren, si investigator paranormal paling famous di dunia ini di film horor. Di dunia ini mereka terbang ke Inggris buat ngebantu sebuah keluarga yang rumahnya kayaknya lebih ramai daripada kos-kosan pada umumnya sih. Nah, bedanya itu kalau kos ramai sama manusia, nah ini ramainya itu kayak sama setan gitu ya. Dan ini bukan setan biasa loh. Ada juga yang bisa nguasain anak kecil, ada yang namanya misterius, sampai biarawati yang paling serem lah gitu. Yang itu bernama Falak. Terus deh, Falak ini jadi bahan meme di mana-mana sih kalau kata gue ya. Kalau nongol di dunia nyata mungkin udah diajak collab sama ya paling VTuber terkenal gitu kan. Nah, film ini tuh punya banyak vibe yang beda dari horor pada biasanya. James Wan, si sutradara, itu tuh kayak orang yang ngatur lampu mati hidup pas lagi mempetak umpet. Wah, dia jago banget sih, bikin kita tegang parah. Contohnya lu tau gak apa? Lukisan biarawati yang kalau lu inget itu lukisan di dinding kayak tiba-tiba gerak sendiri. Gue nonton itu pertama kali sambil mikir, wah ini sih kalau di kosan gue udah gue jual di OLX, lu tau gak? Karena kayak emang serem itu, lu tau gak? Dan yang bikin beda dari Conjuring ini, gak cuman jual jumpscare, ada juga cerita emosi, ada drama keluarga. Nah, dan juga selain nakutin ya, kita juga bisa banget dibikin baper. Tapi serius,
tiap gue nonton film horor gini, gue tuh selalu mikir kayak keluarga di film ini kan miskin ya, terus ada setan yang nempatin kayak rumah mereka gitu loh. Pertanyaannya, setannya ini berkontrakan gak sih? Atau jangan-jangan setannya emang numpang gratisan aja gitu loh? Nah, gue kalau jadi mereka ya, gue bakal bilang, bang, lu kalau mau ngatuin gue boleh, tapi minimal tuh patungan bayar listrik. Karena kan kayak tiap lu nongol, lampu pasti nyala mati terus gitu kan. Nah, yang gue suka dari film The Conjuring 2 ini adalah hubungan Ed dan Lorraine. Mereka tuh kayak apa ya, couple goals banget gitu loh. Satu bisa lihat masa depan, satu bisa ngelawan setan, tapi romantis banget. Bandingin sama gue kalau punya pacar, paling skillnya cuma bisa nebakin mood lewat emoji itu. Nah, ada juga adegan manis waktu Ed nyanyiin lagu Elvis buat keluarga itu. Wah, itu bener-bener apa ya? Men say only fools rush in. Thank you. Hey, don't laugh now. But I can't help falling in love with you. Wah, itu bener-bener apa ya? Bikin hangat di tengah-tengah film horor banget sih. Jadi filmnya itu nggak cuman kayak ih seru banget, nggak gitu doang guys. Percaya gue sama gue, nggak gitu doang. Tapi ada banget kayak apa ya, adegan yang bisa dibilang kayak so sweet gitu loh. Nah, tentu aja ada anak kecil yang jadi korban kerasukan. Gue tuh kadang sampai mikir kayak, kenapa nggak setannya ini ngerasukin orang gede aja gitu loh. Masuklah kayak ke badan bapaknya gitu loh. Kan lebih challenging gitu kan. Nah, anak kecil mah ya gampang takut lah gitu loh. Nah, gue kepikiran tuh tadi tuh, coba masukin ke tukang parkir. Nah, gue pengen lihat tuh setan bisa bilang kayak mundur, nah gitu kan, kayak nah bisa dapat 2.000 gitu kan. Di sana di alam mereka bisa beli ya paling cimol atau enggak telur gulung gitu kan. Kan enak 2.000-2.000an gitu kan lumayan, bro. Nah, kenapa sih film ini bisa serem? Karena James Wan ngerti banget psikologi penonton. Dia tahu kalau kita dikasih tenang sebentar aja, terus tiba-tiba dikasih kayak suara duk, kita pasti langsung panik. Itu kayak lagi tidur enak-enak, tiba-tiba mak lu nyapu di kamar, ya kayak gimana nggak deg-degan lu. Nah, di sini Valak itu sendiri punya karakter yang simple, tapi desainnya itu efektif banget. Make up putih, mata hitam, baju biarawati, sesimpel itu aja 3 hal. Tapi itu bisa bikin trauma kita banget. Bikin trauma banget. Kayak serius, pas setelah nonton ini, gue pernah bisa kayak nggak bisa ngeliat biarawati tuh kayak secara normal lagi gitu loh. Gue kebayang kayak, wah ini biarawati kalau sampai jadi Valak gimana ya? Gue kacau sih itu. Gue kepikiran sampai kayak begitu sih. Nah, tapi di balik semua itu, The Conjuring 2 itu tuh punya punya hal yang ngajarin kita soal kekeluargaan. Kalau ada masalah, apalagi yang menakutkan, janganlah dihadapin sendiri, gitu kan. Harus ada support system. Sama kayak kita kalau lagi hidup horor, cicilan numpuk, pekerjaan banyak, janganlah dihadapin sendiri. Minimal curhat ke teman atau enggak ke gua gitu kan. Jangan deh, gue juga lagi banyak masalah. Jadi kesimpulannya itu, The Conjuring 2 adalah film horor yang salah satu film horor yang paling bikin gua kayak, wah ini sih film ngenain banget sih. Yang dimana kayak, yang lu tau lah, horornya dapet, ini itu segala macam dapet. Wah gila sih. Kita juga dibikin takut parah di situ. Yang dari film Conjuring 1 aja kayak seserem ini. Yang yang paling ikonik itu adegannya pas lagi ada lukisan Valaknya itu, yang ada bayangan tiba-tiba wah gitu. Di situ gue loncat sih.
parah. Dan Falak ini sukses bikin orang-orang trauma kalau lihat bedak bayi di kamar mandi. Gitu kan, kayak kalau ada anak kecil terus dibedakin biar cemong gitu kan, kayak tinggal pakai kupluk apa sih, jilbab ya, kayak biarawati aja gitu, kerudung hitam deh, pasti mirip Cok, asli. Kalau gue harus nilai film ini ya, gue bakal kasih 9 setan kosan dari 10. Karena tau gak apa? Apa ya? Cuma satu hal yang sih bikin gue kecewa. Kenapa? Karena setannya itu gak pernah ikut lomba 17-an. Gue yakin nih, kalau Falak pasti jago lomba balap karung. Ya lu bayangin aja sendiri lah, kayak setan, kayak Falak gitu, balap karung. Terus dia dari bayangan aja, dari lukisan bisa ngejar langsung ke Loren gitu kan. Wah itu sih kacau ya. Jadi sekian review tentang The Conjuring 2 maksud gue ya. Kalau lo ada pengalaman horor pas nonton film ini, coba dong share di kolom komentar. Siapa tahu pas lo lagi nulis komentar ada yang ngetik juga barengan di belakang lo gitu kan. Kan gak ada yang tahu. Nah, sekian film dari gue. Review film dari gue deh. Evan dari 12.3 pamit undur diri.